Halo semuanya, kembali lagi di channel Desain Rumah Idaman, tempat kita berbagi inspirasi rumah mungil yang nyaman, estetik, dan mudah dibangun. Di video kali ini, kami akan mengulas sebuah rumah satu lantai dengan desain modern minimalis, berdiri di atas lahan berukuran 6x10 meter. Meskipun kecil, rumah ini bisa dibuat cozy dan menarik, cocok untuk Anda yang mendambakan hunian sederhana, tapi tetap nyaman. Dengan estimasi biaya pembangunan di kisaran 100 jutaan rupiah, desain rumah ini menawarkan ruang-ruang yang fungsional, namun tetap estetik. Dan jika Anda saat ini sudah memiliki rumah kecil dari developer, misalnya sebuah rumah tipe 21 atau rumah tipe 36, maka desain ini bisa Anda jadikan referensi untuk renovasi. Tentu, jika hanya renovasi dan tidak membangun dari nol, biayanya bisa lebih murah lagi. Karena pola ruang rumah ini mengacu pada tipikal rumah-rumah kecil developer yang mudah dikembangkan, maka Anda tidak akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan rumah yang sudah Anda miliki. Tiap sudut rumah ini dipikirkan agar sehat, terang, dan efisien, sehingga cocok untuk keluarga kecil, pasangan muda, atau bahkan sebagai rumah tinggal masa depan. Penasaran kan rumah sekecil ini bisa punya berapa kamar? Dan ruang apa saja sih yang bisa dimuat di dalamnya? Tonton video ini sampai akhir, karena di bagian penutup akan kami tampilkan estimasi biaya pembangunan serta spesifikasi teknisnya. Dan bagi Anda yang tertarik mendapatkan gambar desain lengkap dan terukur, silahkan tulis request di kolom komentar dan klik like ya. Jika video ini mencapai 100 like, gambar desain akan langsung kami bagikan di sini, gratis tanpa syarat tambahan. Selamat menyaksikan. Kita mulai dari denah rumahnya terlebih dahulu. Di bagian paling depan, terdapat carport yang cukup untuk satu mobil kecil atau city car, dan masih bisa ditambahkan satu sepeda motor di sebelahnya. Tepat di samping carport, terdapat teras rumah yang cukup luas. Bukan hanya sebagai akses masuk, tetapi juga bisa dimanfaatkan sebagai ruang duduk santai atau bahkan sebagai ruang tamu outdoor. Sebagai penyegar suasana, tersedia juga taman kecil di depan teras. Masuk ke dalam rumah, kita langsung disambut ruang keluarga yang mengalir secara blong dan menerus hingga ke bagian belakang rumah. Ruang keluarga ini menyatu dengan ruang makan dan dapur bersih, menciptakan suasana yang lapang dan nyaman. Di bagian paling belakang, terdapat kamar mandi bersama. Letaknya agak tersembunyi, membuatnya tidak mengganggu pemandangan utama rumah, sehingga suasana tetap terasa rapi dan tertata. Masih di bagian belakang, ada juga taman terbuka yang berfungsi sebagai jalur masuk cahaya dan udara alami, sekaligus menjadi area laundry dan jemur. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur. Kamar utama terletak di bagian depan, dilengkapi jendela lebar ke arah carport, memungkinkan pencahayaan alami masuk dengan maksimal. Sedangkan kamar anak berada di bagian belakang, memiliki jendela ke taman belakang, sehingga tetap terang dan sehat, serta memiliki privasi lebih. Untuk denah atapnya, rumah ini menggunakan atap pelana bertumpuk, yang secara visual memperlihatkan ada area rumah yang lebih tinggi dari ruang lainnya. Biasanya ini menunjukkan area penting seperti ruang keluarga yang akan jadi fokus utama suasana dalam rumah ini nanti. Sementara itu, di bagian paling belakang terdapat dak beton, berfungsi sebagai tempat toren air. Posisinya tepat di atas kamar mandi, memudahkan instalasi plumbing serta perawatannya. Nah, dari denah ini kita bisa melihat bagaimana pemanfaatan lahan kecil bisa dirancang dengan sangat efisien dan tetap terasa nyaman serta estetis. Sekarang, mari kita lanjut ke bagian fasad atau tampak depan rumah untuk melihat bagaimana tampilannya dari luar. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan tampak depan bangunan. Desain fasad rumah ini mengusung gaya modern minimalis dengan bentuk yang sederhana dan tidak aneh-aneh. Secara bentuk memang cenderung standar, mengikuti garis desain rumah-rumah developer pada umumnya. Tapi justru disitulah keunggulannya, mudah diaplikasikan,
khususnya bagi Anda yang ingin merenovasi rumah subsidi atau rumah tipe kecil dari developer. Di bagian depan, terdapat pagar setinggi kurang lebih 1,5 meter, dengan kombinasi material yang beragam namun tetap harmonis. Ada besi hollow sebagai pintu pagar, dinding roster yang disusun beragam membentuk pola unik, serta tembok bata dengan lapisan cat tekstur kasar sebagai penegas bidang masif. Seluruh area depan rumah dilindungi oleh kanopi lebar yang menyatu dari karpot hingga teras. Kanopi ini sudah dilengkapi plafon PVC motif kayu yang memberikan kesan hangat dan mewah. Yang menarik, pada bagian bawah kanopi dan dinding pagar samping dipasang aksen lampu strip tersusun secara vertikal dan horizontal membentuk seperti huruf U terbalik. Aksen ini menjadi focal point yang sangat mencuri perhatian, terutama saat malam hari atau ketika suasana mulai temaram atau remang-remang menjelang maghrib. Di sisi kanan rumah, terlihat bagian dinding yang menjulang tinggi dengan jendela kaca di atas kanopi. Bagian ini menjadi penanda bahwa ada satu area khusus yang dibuat lebih tinggi dari bagian rumah lainnya. Ruang apakah itu? Nanti akan kita lihat bersama di bagian interiornya. Sekarang kita masuk ke area halaman depan rumah. Area ini terdiri dari karpot dan teras, yang seluruhnya sudah terlindungi oleh kanopi lebar, sehingga aman dari panas matahari dan hujan. Terasnya sendiri cukup luas, berukuran kurang lebih 3x3 meter. Bisa diisi satu set sofa 2 seat, kursi santai, dan meja tamu kecil. Cukup layak untuk bersantai bersama keluarga, bahkan menerima tamu dengan suasana outdoor yang tetap nyaman dan terlindungi. Bagian dinding teras dipercantik dengan aksen list tali air yang memberikan dimensi pada tampilan bidang datar. Dinding pagar di samping teras pun dirancang cukup unik, menggunakan kombinasi roster berlubang dan cat tekstur kasar yang tidak hanya menciptakan suasana yang lebih artistik, tetapi juga menjaga privasi tanpa membuat area terasa sempit. Taman kecil di depan teras bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman hias, bunga, atau bahkan tanaman herbal, menciptakan suasana segar dan alami, seolah menjadi oasis kecil di depan rumah. Bagi Anda yang tinggal di daerah panas, kita bisa menambahkan kipas angin gantung agar suasana makin nyaman saat sore hari atau malam hari. Tak lupa, lampu strip LED pada kanopi dan dinding pagar menyempurnakan suasana malam hari. Terlihat hangat, modern, dan mewah. Teras ini bukan sekedar ruang transisi, tetapi bisa jadi area favorit untuk bersantai setiap hari. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita menjelajah bagian dalam rumah. Kalian pasti penasaran bukan? Begitu kita masuk ke dalam rumah, langsung disambut oleh ruang keluarga dengan area efektif berukuran 3x3,1 meter. Meskipun rumah ini tergolong kecil, suasananya terasa lapang dan nyaman. Tata letaknya simpel namun efektif, dilengkapi satu sofa 2 seat dan satu sofa single. Cukup untuk bersantai bersama keluarga atau menjamu tamu dekat. Salah satu sisi dinding dihias motif bata expose, memberikan sentuhan estetika yang hangat dan sedikit industrial. TV diletakkan menempel pada area dinding bata ini, menjadi pusat perhatian di ruang keluarga. Yang menarik, plafon ruang keluarga dibuat lebih tinggi dibandingkan ruang lainnya. Dan ini sangat membantu memberi kesan lega, adem dan sejuk meski ukuran rumah terbatas. Di bagian atas, terdapat jendela tinggi atau clerestory window yang memaksimalkan pencahayaan alami ke dalam rumah. Ruang keluarga ini juga menyatu secara langsung dengan area makan dan dapur di belakang, tanpa sekat. Desain open plan seperti ini memang sudah menjadi solusi umum untuk rumah mungil. Tidak hanya memperluas tampilan ruang, tetapi juga memperkuat interaksi antar penghuni di area utama rumah. Suasana hangat dan terbuka seperti ini menjadikan rumah mungil terasa lebih ramah dan nyaman untuk ditinggali. Nah, sekarang kita sampai di area ruang makan dan dapur yang menyatu secara harmonis dengan ruang keluarga. Di area berukuran 3x2,5 meter ini, tersedia meja makan kecil yang nyaman untuk 4 orang.
Dilengkapi 2 buah lampu gantung mungil yang memberi nuansa hangat saat makan bersama. Plafon ruang makan dibuat sedikit lebih rendah, menciptakan suasana yang lebih akrab dan membedakan zona tanpa sekat secara halus. Dapur mungilnya tampil manis, dengan kitchen set simple yang serasi dengan nuansa bata expose di dinding. Tampil natural, tapi tetap estetik. Lengkap dengan kulkas 2 pintu yang menyatu rapi, dapur ini cukup untuk menunjang aktivitas sehari-hari keluarga kecil. Kita lanjut ke belakang untuk melihat kamar mandinya. Kamar mandi ini terletak di bagian paling belakang rumah, cukup tersembunyi sehingga tidak mengganggu pemandangan ruang lainnya, tetapi tetap mudah diakses dari seluruh bagian rumah. Ukurannya memang mungil, hanya sekitar 2 x 1,4 meter, tapi fungsinya lengkap. Mulai dari kloset duduk dengan dinding penebal sebagai tempat sabun atau hiasan, shower set, hingga wastafel mungil dengan cermin di atasnya. Dinding keramik putih memberi kesan bersih dan luas, berpadu dengan lantai keramik gelap yang sudah anti-slip, membuat kamar mandi ini tetap aman dan nyaman digunakan. Tepat di ujung rumah, terdapat taman kecil berukuran 3 x 1,1 meter yang berfungsi ganda sebagai area laundry dan tempat jemur. Area ini dilengkapi mesin cuci 1 tabung dan rak sederhana untuk peralatan cuci. Tapi, tak sekedar fungsional. Nuansa taman tetap terasa dengan adanya sedikit tanah terbuka di ujung sebagai tempat tanaman hias. Dinding pagar belakang diberi sentuhan cat tekstur lembut dengan pola garis kotak-kotak yang memberi kesan rapi dan artistik. Sebuah area kecil yang menyegarkan sekaligus efisien. Sekarang kita masuk ke kamar anak yang berada di bagian belakang rumah. Dengan ukuran 3 x 2,5 meter, kamar ini cukup lapang dan nyaman. Begitu membuka pintu, kita disambut meja belajar kecil dan kursinya, ideal untuk aktivitas harian anak. Terdapat ranjang single berukuran lebar 90 cm dengan latar belakang dinding motif bata putih yang memberi nuansa playful tetapi tetap lembut. Kamar ini juga punya jendela besar menghadap taman belakang, membuatnya terang, sehat, dan punya sirkulasi udara alami. Lemari pakaian besar juga hadir untuk menyimpan semua keperluan si kecil. Ini adalah ruang terakhir yang akan kita bahas yang terletak di bagian depan rumah, yaitu sebuah kamar utama yang mungkin tidak terlalu besar, dengan ukuran 3 x 2,5 meter saja, tetapi masih cukup nyaman. Ranjang queen size bisa ditempatkan dengan nyaman, lengkap dengan lemari besar, serta nakas kecil di sisi kiri tempat tidur. Bisa juga diletakkan sebuah meja rias mungil sebagai pengganti nakas. Kamar ini memiliki sebuah jendela besar menghadap ke area depan rumah, memberi akses cahaya alami dan udara segar, sekaligus kontrol pandangan keluar. Dinding di belakang ranjang diberi sentuhan panel PVC dengan motif garis-garis vertikal warna kayu, menciptakan aksen hangat dan sekaligus menjadi vokal point dari kamar ini. Tentu ini menciptakan kesan istimewa bagi kamar utama yang berbeda dari kamar lainnya. Baik teman-teman, itulah tadi ulasan lengkap rumah 1 lantai bergaya modern minimalis di lahan 6 x 10 meter. Untuk Anda yang penasaran soal biaya pembangunan, rumah ini diperkirakan bisa dibangun dengan anggaran antara 160 hingga 180 juta rupiah, tergantung lokasi serta spesifikasi material yang digunakan. Dan bagi Anda yang sudah punya rumah kecil dari developer, seperti tipe 21 atau tipe 36, desain ini juga bisa jadi inspirasi untuk renovasi. Tentu kalau hanya renovasi sebagian dan tidak membangun dari nol, biayanya bisa jauh lebih murah, bahkan mungkin di bawah 100 juta rupiah. Sebagai gambaran, berikut spesifikasi material umumnya. Dinding bata ringan di plester aci, atap rangka baja ringan dengan genteng flat beton atau genteng metal, plafon kombinasi gipsum dan PVC motif kayu, kusen dan jendela aluminium dengan kaca polos, pintu engineering door, lantai granit tile ukuran 60 x 60 cm, untuk sanitasi, kloset duduk, dan shower set modern. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol like ya.
Karena kalau video ini mencapai 100 like dan ada request di kolom komentar, gambar desain lengkap dan terukur rumah ini yang bisa digunakan untuk membangun akan langsung kami bagikan tanpa syarat tambahan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video inspirasi rumah kami berikutnya.